Ya, dan seperti biasa untuk pagi hari ini kita akan coba menganalisa pergerakan harga ya, dengan kita melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini dan juga besok ya, yang kira-kira akan mempengaruhi pergerakan harga, dan juga kita akan analisa berbagai instrumen keuangan secara teknikal analisa. Ada 5 instrumen yang akan kita nanti analisa. Yang pertama ada Euro USD, GBP USD, USD Japanese Yen, kemudian pergerakan harga minyak mentah dunia, dan juga pergerakan harga emas. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin request untuk analisa, silakan nanti dibuka mikrofonnya ataupun diketik di kolom chat. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman trader yang sudah mengikuti dari channel YouTube GK Invest Indonesia, kemudian yang sudah mengikuti dari Zoom meeting, dan rekan-rekan semua di ruangan GK Invest. Saya ucapkan selamat pagi dan saya doakan teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat. Ya, langsung saja teman-teman kita coba untuk melihat data ekonomi, dan saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, untuk data hari ini ya teman-teman, coba kita lihat dulu data kalender ekonomi dari investing.com untuk hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Dan untuk hari ini ya, di sesi perdagangan Asia, kita lihat tadi pagi sudah ada beberapa data di Australia yang sudah dirilis ya. Pertama ada hasil rapat kebijakan moneter, dan juga ada penjualan rumah ya. Dan ini sudah dirilis tadi pagi jam 8.30. Nah, untuk nanti siang di sesi Eropa, ini juga ada beberapa data yang akan dirilis, terutama di Inggris ya. Untuk jam 1 siang waktu Indonesia Barat, nah untuk sterling ya, ini ada beberapa data. Data pertama adalah indeks rata-rata pendapatan ya, untuk bulan Mei. Dan kalau kita lihat untuk bulan sebelumnya, angka dari pendapatan rata-rata plus bonus ini di angka 6,8%. Dan untuk prediksi di bulan Mei ini ada penurunan ya di angka 6,7%. Nah, untuk data ini pengaruhnya high impact ya. Jadi teman-teman yang trading sterling nanti perhatikan rilis datanya. Jika datanya lebih besar daripada ekspektasi, lebih besar daripada 6,7%, ini artinya positif ya. Kemungkinan besar positif untuk pergerakan dari sterling, dan sebaliknya jika datanya ternyata lebih kecil daripada 6,7%, ini artinya negatif ya untuk pergerakan sterling. Di jam yang sama juga ada data perubahan jumlah pengklaim ini untuk pengangguran di bulan Juni. Data sebelumnya ini di angka minus 19.000. Namun untuk forecast belum ada, so teman-teman juga harus perhatikan untuk rilisnya nanti siang. Nah, jika data ini ternyata jumlah pengklaim lebih kecil, ya ini artinya bagus ya untuk pergerakan sterling, dan sebaliknya juga. Dan data yang terakhir juga yang menjadi fokus pasar untuk siang nanti, ini adalah data dari tingkat pengangguran di Inggris untuk bulan Mei. Nah, kalau kita melihat data sebelumnya untuk pengangguran di Inggris ini ada di kisaran 3,8%, dan diprediksi ada kenaikan ya jumlah pengangguran menjadi 3,9%. Dan untuk bulan Mei ini ya. So teman-teman perhatikan ya untuk tingkat pengangguran ini, karena pastinya juga tingkat pengangguran akan mempengaruhi juga kebijakan dari Bank of England ya selanjutnya. So ini teman-teman harus perhatikan seperti apa rilisnya. Jika datanya ternyata lebih besar, ternyata lebih besar daripada 3,9%, ini artinya negatif ya untuk pergerakan dari sterling, dan sebaliknya. Data yang lebih kecil diharapkan ya agar ya pergerakan kembali positif, dan ada kebijakan moneter yang positif juga dari Bank of England. Itu untuk nanti siang jam 1 ya, data dari Inggris. Dan teman-teman yang trading sterling, sekali lagi perhatikan untuk rilis data ini. Dan selanjutnya adalah data dari inflasi di Eropa. Ini data tersebut akan dirilis jam 4 sore nanti ya, jam 4 waktu Indonesia Barat, atau jam 16.00 ya. Dan kalau kita lihat untuk data inflasi untuk years on years ya, ini diprediksi tetap sama di angka 8,6%. Kemungkinan besar juga masih akan sama rilisnya, kemungkinan besar ya. Namun jika nanti ternyata lebih tinggi ya, maka ini sebenarnya ada potensi untuk euro
di pertemuan atau kebijakan dari Euro Central Bank mungkin menaikkan suku bunganya lagi. So kita lihat ya apakah nanti untuk euro ini sama seperti Amerika kemarin yang inflasinya terus meningkat. Kita lihat nanti jam 4 sore ya untuk data ini. Perhatikan teman-teman yang untuk trading euro dan pasangan untuk data inflasi karena ada dua data years on years dan juga untuk bulan Juni ya. Ini datanya semua akan dirilis jam 4 sore. Kemudian di sesi Amerika Serikat ya di jam 19.30 ada data izin bangunan untuk bulan Juni. Data ini juga termasuk data yang harus diperhatikan yang menjadi fokus pasar juga. So kalau kita lihat untuk izin bangunan sebelumnya ada di angka 1,695 juta ya, 1.695.000 dan diprediksi ini ada penurunan di angka 1.650.000. So untuk data ini sekali lagi termasuk data yang high impact ya. Nanti jika datanya ternyata dirilis lebih tinggi daripada forecast 1,650 ya, artinya positif untuk indeks dolar, dan sebaliknya jika datanya dirilis ternyata lebih kecil daripada 1,650 ini artinya negatif untuk pergerakan indeks dolar. Saya pikir ini ya untuk data hari Selasa ini, dan kita coba langsung untuk besok ya. Untuk data besok yang jadi fokus pasar. Ya, untuk besok hari Rabu ya. Untuk hari Rabu besok, kalau kita melihat data yang menjadi fokus pasar itu adalah di sesi Eropa juga. Ini ada data inflasi dari Inggris yang akan dirilis jam 1 siang. So kalau kita melihat, nah untuk Inggris ya, besok ini untuk inflasi bulan Juni diprediksi ada peningkatan dari sebelumnya di angka 9,1%, ini diprediksi naik ya menjadi 9,3%. So sekali lagi untuk rilis data ini tentunya akan mempengaruhi Inggris ya untuk sterlingnya. Besok so teman-teman yang trading sterling, tingkat inflasi ini harus juga diperhatikan karena ekspektasinya ini lebih tinggi daripada sebelumnya ya di 9,3%. Nah kemudian juga besok ini ada data dari inflasi juga ya, inflasi di Kanada untuk sesi Amerika Serikat yang kalau kita lihat ini malah berkurang ya untuk Kanada, sebelumnya 6,1%, diprediksi hanya 5,9%. Terus sekali lagi untuk tingkat inflasi ini ya dari sterling dan juga untuk Canadian dollar ini juga menjadi fokus pasarnya besok. Dan yang terakhir, data yang terakhir adalah penjualan rumah lama. Ini semua data yang saya bacakan ini adalah data-data yang menjadi fokus pasar dan juga bisa menggerakkan pergerakan harga ya. So teman-teman untuk besok 3 data tadi, inflasi di Inggris, kemudian Kanada dan juga penjualan rumah lama di Amerika Serikat ya. Dan untuk hari ini fokusnya adalah nanti siang di Inggris ya untuk jumlah klaim pengangguran, kemudian inflasi di Eropa ya di jam 4 sore dan juga izin bangunan di jam 19.30. Saya pikir itu ya untuk data ekonomi, dan sekarang kita coba langsung ke teknikal analisa. Jadi yang pertama yang akan kita lihat adalah data dari indeks dolar. Ya, minggu lalu indeks dolar sempat naik ke level tertinggi selama 20 tahun terakhir di kisaran 109.2, ini adalah titik tertingginya atau level tertingginya pada tanggal 14 Juli kemarin. Dan setelah menyentuh level tertinggi tersebut ya, pergerakan hari ini berada di kisaran 107.3. So teman-teman kalau kita lihat dari pergerakan teknikalnya, memang secara tren indeks dolar ini masih dalam tren kenaikan dan saat ini masuk ke fase koreksi harga. Ya. Jadi kalau saya lihat memang support terdekatnya ada di kisaran 106
106,8. Ini harga terendahnya pada tanggal 6 Juli kemarin, yang masih menjadi tahanan bawah yang paling dekat untuk saat ini, dan kemungkinan besar level ini ya akan dicoba atau menjadi range pergerakan indeks dolar hari ini. So, kalau saya lihat ya pergerakan indeks dolar cenderungnya untuk hari ini masih akan berada di kisaran 106,8 sampai dengan 108 ya, 0.00. Ini pergerakan atau range pergerakan dari indeks dolar hari ini. Nah, data nanti malam terkait dengan penjualan rumah lama yang akan dirilis jam 19.30 tentunya akan mempengaruhi pergerakan indeks dolar secara garis besar ya. Kalau memang nanti datanya ternyata dirilis positif ya, ada kemungkinan juga untuk indeks dolar ini kembali lagi ya naik pada level tertingginya atau akan melanjutkan tren kenaikan. Namun jika ternyata data dirilis negatif ya, ada potensi untuk indeks dolar terkoreksi ke level yang lebih rendah. Kalau kita lihat untuk level tahanan yang paling signifikan ini ada di kisaran 105,6 ya. Jadi saya lihat untuk hari ini pergerakan akan bermain pada level 106 sampai dengan 108 sampai menunggu data dari penjualan rumah lama nanti malam dirilis ya. Jadi fasenya koreksi ya hari ini. Yes, itu untuk indeks dolar. Coba kita langsung masuk ke pasangan mata uang ya. Untuk yang pertama adalah Euro USD. Ya. Yes. Berkebalikan dengan indeks dolar, Euro USD minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 14 Juli ya, ini menyentuh level rendahnya juga selama 20 tahun terakhir, ini di kisaran 0,9960. Ini adalah level terendahnya, dan sekarang kalau kita melihat pergerakan harga berada di kisaran 1,0130-an. Nah, untuk fase dari pergerakan Euro USD ini masuk ke fase koreksi positif, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya kemarin dalam beberapa minggu terakhir juga saya sudah buatkan pola yang terbentuk di tren besarnya. Ini pola yang terbentuk adalah pola down channel ya. Ini jelas kalau kita tarik garis dari gelombang-gelombang tertinggi tanggal 10 Februari, tanggal 28 Maret, dan juga tanggal 9 Juni, ditambah dengan level terendah atau gelombang terendah pada tanggal 4 Maret, di sini juga ada 28 April dan 13 Mei ya, maka memang level ini, level 0,9960-an ini adalah tahanan ya, untuk sementara tahanan bawah atau support yang paling signifikan untuk pergerakan Euro USD ya. Nah, untuk saat ini kalau kita mengacu pada pola yang terbentuk, memang ada potensi untuk Euro ini bergerak naik ya, terkoreksi positif sampai ke level resisten yang paling signifikan. So, kalau teman-teman lihat dari resisten garis biru yang di atas ini, maka untuk resisten yang paling signifikan untuk sterling hari ini ada di kisaran 1,0340-an ya. Nah, ini levelnya nih. Pertama kita mengacu pada garis downtrend line ini, resistennya ditambah juga historical support sebelumnya pada gelombang 13 Mei dan juga tanggal 15 Juni yang sudah berhasil di breakout, dan fungsinya tentu saja akan berubah menjadi resisten harga. Jadi saya lihat untuk tahanan atas ya ada di kisaran 1,0340. Kalau memang level resisten harga tertinggi kemarin berhasil dilewati, maka ada potensi untuk pergerakan harga dari euro bergerak naik ke level tersebut ya. Untuk saat ini tahanan atasnya adalah di harga tertinggi kemarin. Teman-teman bisa lihat harga tertinggi kemarin ini ada di kisaran 1,0190-an ya. Ini ya, kita mengacu pada konsolidasi harga pada tanggal 6 Juli sampai dengan 8 Juli. Ini tahanannya. Jika nanti berhasil di breakout, maka target kenaikan adalah di 1,0340-an ya. Kisaran sini. Dan itu mengacu dari pola ya, dari pola yang sudah terbentuk. Kalau memang pola ini valid, harusnya pergerakan harga bergerak naik sampai ke level ini. Tentu akan ada gelombang-gelombang, Ada koreksi-koreksi, dan ya, kemungkinan besar targetnya ke level ini ya, untuk koreksi harganya. Secara tren besar untuk Euro USD
masih dalam kondisi downtrend ya. Yes, untuk key levelnya saat ini ya, untuk pergerakan harga naik sampai ke level tertinggi ini harus melewati 1.0190-an ini ya. Harus breakout ini dulu. Ya, untuk data nanti sore ya, nanti sore jam 4 untuk data inflasi Eropa tentunya akan mempengaruhi pergerakan dari Euro USD, di mana jika nanti datanya ternyata tinggi ya, tingkat inflasi tinggi, ada kebijakan, ada potensi kebijakan dari Euro Central Bank ini menaikkan suku bunga, ya ini artinya positif nih, bisa jadi memang itulah triggernya untuk pergerakan koreksi ke level yang lebih tinggi, koreksi positif ya. Namun ternyata kalau data inflasi sama ya, saya pikir untuk Euro pun masih ragu-ragu untuk mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga di Eropa. Artinya kemungkinan juga pergerakan akan terkoreksi lagi, menyentuh level-level support. Yang pasti untuk level support kayak ini, ya, support dari down channel ini bisa teman-teman gunakan sebagai acuan area support ya, atau area buy untuk Euro USD saat ini. Ya, jadi kisaran untuk support hari ini di 1.0050. Ya, kecenderungan saya lihat masih berpotensi untuk terkoreksi positif atau naik ya sampai ke level resisten terdekat kisaran 1.0180, dan kalau berhasil di breakout maka target kenaikan adalah di level 1.0340-an. Yes, ini untuk Euro USD ya. Kita coba analisa selanjutnya pada pair GBP USD. Ya, ini ada request ya dari Bu Mulia Segara ya untuk analisa USD yen. Oke, baik, habis ini Bu ya, habis GBP USD, kemudian juga ada request dari Bu Agustin ini untuk analisa emas. Oke, untuk analisa emas nanti di terakhir Bu, setelah analisa yen kemudian minyak mentah baru yang terakhir ya, jadi mohon bersabar. Oke, dan oke, ini untuk sterling ya. Sebelumnya kita sudah buatkan untuk pola yang terbentuk pada pair sterling ya, adalah pola falling wedge ya, kurang lebih ini falling wedge, tapi bisa juga disebut down channel ya. Dan pada pergerakan harga 17 Juli kemarin ini berhasil membreakout nih dari pola down channel ini, sehingga mengangkat ya, kalau kita melihat ini di break dengan volume yang besar sehingga mengangkat pergerakan harga sampai ke level resisten. Nah, kalau kita melihat resistennya ini adalah harga tertinggi kemarin di kisaran 1.2030-an. Setelah menyentuh level ini, saya lihat pergerakan hari ini terkoreksi di level 1.1940 ya untuk pagi hari ini, dan ada kemungkinan juga untuk pergerakan retest ya, retest level dari resisten down channel ya. Karena memang kebiasaan market seperti itu, jika sudah breakout dari pola yang terbentuk biasanya akan retest. Ini kan resistennya, ya, resisten dari pola ini, dari pola channel, dan sudah di breakout artinya fungsinya juga akan berubah menjadi support harga. Biasanya pergerakan harga akan ngetes ini dulu ya untuk pergerakan lanjut lagi naik. Seperti ini ya kurang lebih nanti yang terbentuk dari grafik ya. Yes. Kurang lebihnya seperti ini untuk pergerakan ya, karena sekali lagi pola ini sudah berhasil di breakout. Jadi ada kemungkinan, karena kemarin polanya adalah pola tren penurunan, ada kemungkinan untuk pola tren ini, untuk tren kecilnya untuk sterling USD ini sudah berubah dari tren penurunan jadi tren kenaikan ya. Tapi ingat sekali lagi, ini ada potensi untuk retest ya. Harga turun dulu sampai ke level support terdekat atau resisten kemarin. So, kalau kita melihat untuk support harganya ini ada di kisaran dari garis biru ini ya, di 1.1850 adalah support terdekat untuk saat ini, kemungkinan juga akan jadi target penurunan, ditambah juga jika nanti data dari Inggris jam 1 siang dirilis negatif, saya pikir untuk pergerakan bisa sampai ke level tersebut ya. Dan untuk resisten harga ya, hari ini teman-teman juga bisa pakai acuan di harga tertinggi kemarin di kisaran 1.2040, ini menjadi tahanan atas yang terdekat untuk saat ini. Untuk rekomendasi trading, saya sarankan teman-teman menunggu dulu ya rilis data nanti siang. Kalau memang nanti datanya ternyata jelek ya, teman-teman tunggu di bawah di kisaran level support tadi ya, 1.1850-an ini ya. Kalau memang sudah
sellernya melemah, teman-teman bisa coba masuk di sini. Jadi posisi buy ya, dari pola yang sudah di breakout, maka posisi buy yang lebih ideal, namun tunggu dulu rilis data dan tunggu pergerakan retest sampai ke level support ini, garis support ini ya. Ya untuk target atau area sell juga bisa dipakai untuk level tertinggi kemarin. Sekali lagi level 1.2040-an adalah resistance terdekat sekaligus juga area sell untuk hari ini. Baik, kita ke pair selanjutnya untuk USD Yen. Oke ya, kita ke yen dulu. USD Yen pagi hari ini berada di kisaran rate 138.12 ya. Ini adalah rate pagi hari ini, dan minggu kemarin juga di tanggal 14 Juli untuk yen ini mencapai titik tertingginya atau level tertingginya di kisaran 139.38 ya. Ini adalah harga tertingginya minggu lalu dan menjadi resisten, tentunya menjadi resisten untuk saat ini. Dan kalau kita melihat teman-teman ya, pada minggu sebelumnya pada tanggal 12 Juli ini untuk support harga atau harga terendah yang menjadi tahanan bawah dari USD Yen ini ada di kisaran 136 poin. Saya lihat dari pergerakan yang terbentuk, dari pola-pola yang terbentuk, maka untuk yen range pergerakan minggu ini atau hari ini ada di kisaran 136.7 sebagai support harga dan 139.3 sebagai resisten. Ada potensi dari pergerakan harga sekarang ya untuk yen ini terkoreksi. Kalau saya lihat ya, terkoreksi sampai ke level support terdekat di kisaran 100 ini ya. Kalau kita lihat 137 ya. Ini di sini di kisaran ini. Saya lihat untuk support terdekatnya. Coba kita tarik garis ya untuk cari support terdekat. Nah iya, ya di sini ya. Jadi kalau kita tarik garis di time frame 4 jam dari gelombang terendah pada tanggal 16 Juni, kemudian kita hubungkan ke tanggal 6 Juli, ke 7 Juli, maka ketemu ya. Ketemu untuk support terdekat ada di kisaran ini, kurang lebihnya di sini. 137.6. Yes, ini adalah support terdekat untuk yen hari ini. Kalau secara tren jelas bahwa tren dari yen masih dalam kondisi uptrend, tren besarnya masih naik. Ya teman-teman bisa lihat garis biru yang di bawahnya lagi nih. Itu adalah acuan sebagai area support yang paling signifikan. Garis biru yang ini ya, yang ini, yes. Nah ini support yang paling signifikan nih. Kalau kita lihat levelnya ada di kisaran untuk saat ini 134.5. Ini support yang paling kuat. Dan support terdekat atau untuk tren kecil hari ini tadi ya 137.3 adalah support terdekat sekaligus juga kemungkinan menjadi target koreksi harga. Kisaran ini menjadi target koreksi harga hari ini ya. So untuk yen karena memang sekarang masih tertahan pada kisaran di bawah 139.3, saya pikir untuk posisi sell juga masih ideal ya. Kalau teman-teman mau ambil koreksi harganya melawan tren ya, tinggal manajemen risikonya nanti kita pergerakan harga melewati dari harga tertinggi 14 Juli ya. Jadi stop loss-nya teman-teman harus pasang juga untuk posisi sell adalah di atas dari resisten yaitu di kisaran 139.8 ya. Kalau teman-teman melihat harga udah tinggi dan ya kita coba untuk ambil peluang pada koreksi harganya ya. Target sekali lagi terdekat 137.3 di situ. Dan kalau teman-teman juga mau buy, ngikutin tren besarnya boleh, tapi sekali lagi karena ini adalah level tertinggi, lebih baik menunggu pergerakan harga terkoreksi sampai ke level support ya, support terdekat untuk teman-teman masuk pasar untuk posisi buy ya. Jadi sekali lagi untuk support terdekatnya ada di kisaran 137.3 untuk saat ini. Jadi kalau mau buy, tunggu di level tersebut ya. Ini range-nya teman-teman ya. Ini range yang paling signifikan. Nah ini teman-teman bisa lihat ini untuk atas 139.3 dan untuk support 136.7.
Jadi teman-teman bisa ambil buy atau sell ya di antara level support dan resisten tersebut. Buy di dekat-dekat level support ya, dan sell boleh di dekat-dekat level resisten. Tapi karena memang tren besarnya adalah naik ya, maka untuk posisi sell stop loss-nya harus minim ya, harus minim. Baik, selamat bergabung untuk rekan-rekan trader semuanya yang sudah ikut ya. Ini udah lumayan banyak nih, dan ada request juga nih untuk forex dari Pak Rino ya, GJ dan EJ. Baik, kemudian juga ada Bu Eka request New Zealand. Oke, selamat pagi Pak Ade. Dan tadi ya ada Ibu Tini Surtini untuk oil ya. Oke, kita coba ke forex dulu Bu ya. Kita coba ke forex dulu. Baik, kita coba untuk New Zealand. Kalau yen jelas ya, pergerakan masih akan bermain dalam range ini, 136.7 sebagai support dan 139.4 sebagai resisten. Kecenderungan hari ini pergerakan harga akan terkoreksi kalau saya melihat dari pergerakan harganya. Oke, kita coba New Zealand. Ya, New Zealand beberapa waktu yang lalu, 2 minggu terakhir pergerakan berada agak cepat ya, biar yang lain juga dapat analisanya. Dalam beberapa minggu terakhir kita lihat pergerakan bermain pada pola down channel ya, dan tepatnya pada tanggal 15 Juli ini sudah berhasil di breakout dan sudah terjadi koreksi harga ya. Tadi pagi saya lihat untuk level terendahnya dari 0.61420-an ya. Itu kalau saya lihat dari pola ini, untuk Bu Eka ya tadi request New Zealand. Ya, saya lihat untuk hari ini ada potensi dari New Zealand ini naik ya ke level resisten selanjutnya. So kalau kita ngelihat untuk resisten yang paling dekat adalah kisaran ini ya, atau harga tertinggi kemarin. Jadi kisaran 0.6200 ini resistennya yang paling dekat. Ya. Itu menjadi target kenaikan yang paling dekat untuk saat ini. Ini Bu Eka, level itu cukup kuat ya, karena selain dari historical harga pada tanggal 17 Juli dan 10 Juli, level tersebut juga menjadi area resisten pada garis downtrend line. Nih, kalau saya gambarkan downtrend line-nya lagi, ini saya hapus ya kalau sudah di breakout. Jadi saya hapus di sini biar nggak terlalu banyak garis. Ya, kita mengacu pada gelombang-gelombang tertinggi ya, dari gelombang tertinggi pertama 5 April, gelombang tertinggi kedua 2 Juni, dan di sini ya menjadi resisten saat ini. Jadi saya lihat untuk New Zealand hari ini kesimpulannya ada potensi untuk pergerakan harga naik sampai ke level resisten di kisaran 0.6200 ya. Jika pergerakan harga masih tertahan pada level ini, maka tren penurunan akan berlanjut. Artinya pergerakan harga akan balik lagi ke bawah. Mungkin akan ke level terendahnya lagi. Namun jika level resisten tersebut berhasil di breakout ya, level 0.62015 di breakout, maka ada potensi untuk pergerakan berubah tren. Jadi ada potensi untuk tren kenaikan ya, awal dari tren kenaikan dimulai. Syaratnya level kuncinya adalah di 0.6200 seperti itu ya Bu ya. Ini untuk resisten kunci dari New Zealand. Artinya kalau untuk saat ini buy boleh, tapi targetnya di sini dulu 0.6200 dulu, dan lihat pergerakan selanjutnya. Jika breakout, maka pergerakan akan naik ke resisten-resisten yang lebih tinggi. Untuk resisten selanjutnya adalah di kisaran 0.6250. Di kisaran ini Bu. Yes. Syaratnya harus lewat resisten dulu ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas Bu Eka untuk New Zealand USD ya. Ya, untuk support harga tentu harga terendah kemarin 0.6060 ya di sini ya adalah support yang paling signifikan untuk saat ini. Ya, kita langsung ke EJ dan GJ ya, Euro Yen dan GBP Yen. Ini request dari
Pak Rino ya. Baik. Kita coba dulu untuk EJ. Ya. Ya, pada tanggal 14 Juli kemarin sudah breakout ya dari garis downtrend line ini. Dan sekarang untuk rate-nya ada di 139,9 ya, sempat naik kemarin. Ini di level tertingginya 140,70-an ya, ini level tertingginya, dan sekarang terkoreksi. Oke, kalau saya lihat ini ya Pak Rino, untuk pergerakan dari yen hari ini kemungkinan besar ini masih akan terkoreksi ya. Saya lihat ya memang tren kecilnya sudah mulai naik ya, sudah mulai naik kemarin, sudah membreakout dari level support. Jadi saya lihat tren kecil sudah naik, tren besarnya masih uptrend ya, masih naik. Tapi untuk support terdekat untuk hari ini ya ada di kisaran yang saya lihat ya. Ya, gelombang tertinggi pada tanggal 10 Juli ini akan menjadi support harga terdekat 139,2. Ini support harganya, kemungkinan besar juga kalau tadi yen sempat menguat ya, kemungkinan besar akan ada koreksi harga sampai ke level ini 139,2. Ini support harganya atau target koreksi harga. Untuk resisten harga tertinggi kemarin masih menjadi tahanan atas. Untuk pergerakan EJ ini di sini 140,7 ya. Dan untuk resisten yang paling kuat jelas gelombang ini adalah resistennya ini. Yes. Ini yang paling kuat. Ya. 142,4 ya. Ini Pak. Jadi untuk naik ke level 142,4 harus melewati atau breakout dari resisten tertinggi kemarin 140,7 ya. Lagi pergerakan masih tertahan pada di bawah 140,7, saya pikir akan ada koreksi harga ya. Ini level kuat juga nih, resisten kuat juga 140,7. Seperti ini mungkin polanya ya, di range pergerakan harian seperti ini, dan cenderungan hari ini akan terkoreksi ya. Tentu untuk data euro nanti sore jam 4 ini akan mempengaruhi juga pergerakan dari euro yen. Euro kembali menguat, artinya mungkin pergerakan harga akan breakout dari level resisten ini. Tapi jika nanti ternyata data dirilis negatif, saya pikir akan ada koreksi harga ke level support terdekat ini 139,2. Jadi ini range-nya Pak ya. Kalau sekarang pergerakan harga masih di antara level tersebut, tinggal cari area terbaik aja untuk ambil posisi buy. Kalau melihat pergerakan masih cenderung ke atas ya, di kisaran 139,2 ini adalah supportnya atau area buy-nya. Atau kalau pergerakan harga masih tertahan pada 140,7 di dekat level ini, di dekat area ini, Pak Rino bisa ambil posisi sell ya. Kalau jangan lewat level ini. Tapi kalau udah lewat, artinya masih di pasang manajemen risiko 141 maksimal ya. 141,00 itu stop loss-nya untuk posisi sell. Ya. Gitu ya Pak Rino untuk GJ, kemudian GJ, yes ya. Kalau kita ngelihat memang beberapa waktu yang lalu tanggal 13 Juli ini downtrend line juga sudah di breakout ya. Rasanya kemarin juga ini sudah kita analisa ya. Pergerakan harga masih di sini kemarin di resisten dan breakout. Saya juga udah gambarkan untuk pola uptrend line-nya. Jadi selagi pergerakan harga udah breakout dan di atas dari uptrend line ini, maka trennya naik. Jelas ya. Jadi saya perjelas untuk uptrend line dan untuk downtrend line yang sudah di breakout ini saya hapus. Ini pola yang terbentuk saat ini, dan kalau kita lihat pada pola yang lebih kecil, sepertinya ini akan membentuk pola dari up channel juga ya, kemungkinan besar seperti ini pola yang akan terbentuk untuk BZ. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk BJ Pak, support terdekat saat ini ada di kisaran support dari uptrend line ya. Ini gelombang pertama 6 Juli, gelombang kedua 12 Juli, artinya di kisaran 164,00 ini adalah support. Di kisaran ini ya. Ya, 164,00 supportnya, support terdekat saat ini, mengikuti tren besar, trennya naik, posisi buy adalah posisi yang paling ideal, di area ini ya untuk ambil posisi buy. Dan untuk resisten, tentu untuk harga tertinggi kemarin masih menjadi tahanan atasnya 166 ya.
Kalau kita mengacu pada garis uptrend line ini, maka sebenarnya untuk resisten yang paling signifikan ada di kisaran ini ya. Kita mengacu pada gelombang tertinggi juga 28 Juni di sini, Pak. Yes. Nah, ini ya. Dari pola ini, kalau memang tren kenaikan berlanjut, maka target kenaikan ada di kisaran 166.7. Ya, ini range-nya saya lihat dari time frame 4 jam ya. Ya. Dan ini ya. Dan dari tren harusnya sih pergerakan harga masih akan melanjutkan kenaikan. Tapi untuk gelombang terdekat ya, asalkan tidak breakout 163.6, trennya masih naik. Posisi buy akan lebih ideal untuk GJ ini. Ya, jam 1 siang nanti data dari Inggris ya juga mempengaruhi dari pergerakan GJ. Jadi data nanti juga harus diperhatikan, Pak Rino. Seperti itu ya. Semoga membantu untuk GJ dan GJ-nya. Oke, selanjutnya kita coba analisa untuk komoditas ya. Ini ada yang request untuk minyak mentah. Nah, habis minyak mentah ini baru emas ya, sabar Bu ya. Oke. Untuk minyak mentah, sekarang pergerakan harga berada pada kisaran 8 ya. Sebentar, saya ganti oilnya dulu ya. Ini ya. 98.7 untuk pergerakan harga minyak mentah. Dalam beberapa waktu terakhir, ya, kita juga sudah buatkan pola. Ini pola yang saya transparankan ini adalah namanya falling wedge ya. Perhatikan ini untuk pola yang terbentuk dan masih valid sampai saat ini ya. Ya, di mana gelombang terendah pertama itu ada di kisaran tanggal 2 Juni, kemudian 22 Juni, kemudian 6 Juli, dan yang terakhir harga terendahnya di tanggal 14 Juli, kisaran 88 ini kemarin ya. Dan setelah menyentuh level support tersebut, ini pergerakan terkoreksi ya. Dan kalau kita lihat untuk resisten yang paling dekat saat ini adalah di kisaran gelombang tertinggi pada tanggal 8 Juli. So saya lihat target untuk pergerakan harga minyak ini potensinya masih naik ya, sampai ke level 102. Ya, untuk saat ini 102 adalah tahanan atasnya dari pola falling wedge ini. Artinya jika pergerakan harga tertahan di bawah level 102, kemungkinan besar akan kembali melanjutkan penurunan ya dari pola tren penurunan falling wedge ya. Kuncinya di situ ya untuk minyak mentah, tapi untuk target saat ini saya lihat masih ada potensi untuk pergerakan harga naik sampai ke level resisten tersebut. Untuk yang terdekat 100 sampai dengan 102 ini adalah target kenaikan dari harga minyak hari ini. Acuannya dari pola ya. Acuannya dari pola yang masih valid sampai dengan saat ini. Yes, ini yang paling signifikan 102. Jadi saya lihat targetnya masih bisa naik sampai ke level tersebut. Ya, untuk support harganya saat ini ya. Oke, ini yang kemarin ya, 95, saya lihat di sini 95. Jadi kalau saya pakai time frame yang lebih kecil di 1 jam ini cukup jelas ya, teman-teman di sini. Yes. Ya, ini support harga minyak hari ini. Untuk support harga 95 ya. Ini gelombang terendahnya kemarin, sekaligus juga untuk support harga hari ini. Dan untuk resisten sebagai target kenaikan adalah level 100 sampai dengan 102. Tren kecilnya di time frame yang lebih kecil ini masih naik ya. Paling tidak sampai ke level resisten tadi. Level 100 sampai dengan 102. Jadi posisi ideal ya, saya pikir mendekati 95 ya. Mendekati 95 bisa ambil posisi buy. Atau nanti kalau mau ikutin tren besarnya, kisaran 102 itu boleh sell ya. 102 maksimal. Kalau sudah lewat pergerakan harga sampai ke 103 atau 104 itu masih dekat. Karena tren besarnya akan kembali naik lagi. Di levelnya 102 ya tentunya. Ya, semoga membantu untuk analisa minyak.
siapa yang oke, Bu Tini seperti ini ya. Semoga membantu Bu untuk Ya. crude oil ya. Baik Pak Irsan, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ini. Oke, selanjutnya ke pair yang terakhir ya. Pair yang terakhir kita coba analisa untuk pergerakan harga emas. Yes, emas pagi hari ini berada di level 1707. Ya. Oke, kita lihat semalam pergerakan harga emas ini sempat naik sampai ke level 1723. Ya, namun karena memang kemarin perdagangan sepi data ya hari Senin kemarin, jadi ya kita lihat risk-nya juga masih cukup sempit ya. Dan hari ini ya, nanti malam untuk Amerika Serikat ada data terkait dengan penjualan rumah. Jadi saya pikir untuk pergerakan harga emas pun akan lebih berfluktuasi nanti malam ya di sesi Amerika Serikat. Data yang akan dirilis adalah jam 19.30 ya, kemungkinan besar di jam tersebut pergerakan harga baru jelas kemana akan bergerak. Kalau sekarang sebagai range yang paling kecil adalah di 1698 sebagai support harganya, support terdekatnya ya untuk pergerakan harga emas ini, dan harga tertinggi kemarin 1723 adalah level resisten. Namun secara tren jelas bahwa tren emas ini adalah turun. Teman-teman yang trading emas ya, saya lihat penurunan mungkin masih berpotensi berlanjut untuk hari ini. Ditambah jika nanti data Amerika Serikat dirilis positif. Ingat minggu depan ada pertemuan FOMC lagi yang kemungkinan besar The Fed akan menaikkan suku bunga Amerika Serikat ya, mungkin di angka 75 sampai dengan 100 basis point. Jadi karena inflasi Amerika yang cukup tinggi 9,1% kemarin ya dirilis, maka ada potensi untuk The Fed harus lebih agresif menaikkan suku bunga di kisaran tersebut 75 sampai dengan 1% ya kenaikannya, 0,75 sampai dengan 1%. Ya, untuk saat ini sekali lagi ya, untuk range yang masih kita bisa pakai support harga 1698 dan resisten di 1723. Ada potensi untuk pergerakan harga hari ini masih turun ya, masih turun sampai ke level support tersebut. Dan untuk pergerakan selanjutnya tentu kita menunggu dari level support tersebut. Kalau support ini berhasil di breakout, maka target penurunan selanjutnya adalah di level 1677. Ya, ini support yang paling signifikan atau support yang paling kuat. Kita mengacu pada gelombang terendah di tahun 2021 ya. 1677 ini adalah gelombang terendah di sini. Ya. Pada tanggal 9 Agustus 2021. Kita bisa lihat week-nya ya, tumbuhnya sempat turun sampai ke gelombang terendah tersebut. Artinya inilah support yang paling kuat, support yang paling signifikan untuk pergerakan harga emas. Bisa nggak tercapai? Bisa. Ya, apalagi kalau memang suku bunga ini naik sampai dengan 1% minggu depan. Kemungkinan besar itulah target penurunan, bahkan bisa lebih rendah lagi. So kita tunggu ya, untuk saat ini karena memang datanya masih hanya data penjualan rumah nanti malam. Ya, saya lihat range yang masih kita bisa gunakan adalah di range terdekat ini, support dan resisten. Artinya masih boleh buy selagi pergerakan harga di atas 1698 ya, boleh buy di area ini, namun stop loss-nya harus minim karena tren besarnya turun. Mungkin stop loss yang bisa diatur untuk posisi buy adalah maksimal di 1695 ya. Maka teman-teman carilah posisi yang paling ideal untuk buy, tunggu pergerakan koreksi kalau mau ambil posisi buy. Tapi sekali lagi karena trennya turun, maka posisi ideal adalah posisi sell, dan kalau kita mengacu pada resisten, maka area sell terbaik adalah di kisaran 1720-an ya. Ya, ini range-nya ya untuk pergerakan harga emas hari ini. Buy dan sell masih bisa diterapkan ya di area support dan resisten untuk pergerakan hari ini, sampai menunggu data nanti malam dirilis. Baik ya, Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan, dibuka mikrofonnya atau di kolom chat. Saya buka sesi tanya jawab ya sekarang. Ya, saya sapa satu persatu terlebih dahulu yang sudah hadir, dan lumayan banyak ya, 20 peserta. Ada Pak Ade, ada Pak Andianto,
Pak Andri, Pak Edi John, kemudian ada Bu Eka, Bu Ineke, kemudian Bu Lucy, ada Oma Trisnawati, kemudian ada Pak Mulya Segara ya. Oke, ada Pak Rino juga, ada Pak Riki, ada Bu Rosani, kemudian ada Pak Rudi, ada Ibu Tini Surtini, dan ada Pak Marwu dari Medan, yang jauh ya, dan terakhir ada Pak Zul Helmi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, terima kasih kembali Pak Rudi. Dan mungkin saya belum sapa juga teman-teman semua yang sudah hadir dari channel YouTube ya. Selamat pagi semuanya. Semoga hasil tradingnya baik-baik ya, profit ya. Mudah-mudahan konsisten. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, terima kasih juga Bu Agustin. Dari Pak Ade ya, untuk frame market GBP terhadap New Zealand maksudnya Pak? Atau gimana tuh? New maksudnya apa? Kalau GBP untuk saat ini jelas ya untuk tren masih naik ya, GU, oke, GU masih naik kalau saya lihat. Namun tentunya ini akan dipengaruhi juga oleh penguatan atau pelemahan dolar. Untuk saat ini memang dari konfirmasi downtrend line yang sudah di breakout, harusnya untuk GBP ini masuk dalam tren awal kenaikan ya. Kalau kita lihat memang support harganya atau ada potensi untuk pergerakan harga turun ke level support terdekat di 1.1890-an. Namun secara kecenderungan dari pola yang sudah di breakout ini, maka targetnya harusnya ke level resisten 1.2040 ya, atau ke level yang lebih tinggi jika level ini berhasil di break. Seperti itu gambaran besarnya untuk GBP USD, Pak Ade. Siap. Ya. Terima kasih Pak Kuswanto ya. Sukses juga untuk semua kegiatan Pak Kuswanto, dan pastinya ya kita ingin memberikan yang terbaik untuk semua nasabah-nasabah dari Giga Invest. Artinya informasi yang ada di pasar pun akan kita berikan sebaik mungkin. Terima kasih Pak Irsan. Baik, sama-sama Pak. Oke teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi untuk analisa pagi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, setidaknya bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi untuk analisa besok. Dan pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi, dan salam profit. Terima kasih. Salam profit. Salam profit, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.